Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Maulidia Rahma dari kelas 4A PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya. Latar belakang. Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga formal dasar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai calon guru sekolah dasar, sebelum praktik mengajar di SD, harus melaksanakan kegiatan observasi sekolah. Observasi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik. Observasi sekolah harus dilakukan karena itu sangat penting. Pada kegiatan observasi yang utama diamati adalah cara mengajar guru dan peserta didik. Dengan melakukan pengamatan dan memperhatikan cara guru mengajar, maka dalam hal itu dapat memberikan penulis tentang cara mengajar yang baik. Selain itu, dengan adanya observasi sekolah, penulis dapat belajar untuk beradaptasi di lingkungan sekolah dasar. Penulis menjadi lebih dekat dengan anak-anak sehingga dapat mengetahui karakter masing-masing anak. Dalam hal ini, saya selaku mahasiswa PGMI melakukan observasi di sekolah SDN 4 Paas Pamengpeuk untuk memenuhi tugas dalam bentuk laporan observasi pembelajaran di kelas. Dengan adanya observasi ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana seorang guru mengajar suatu pembelajaran di kelas. Kemudian kita sebagai seorang calon guru tentunya dapat memilih mana yang baik dan tidak baik untuk diajarkan kepada murid kita ketika mengajar kelak. Adapun tujuan observasi ini, yang pertama, agar dapat mengetahui cara mendidik murid dengan baik. Yang kedua, agar dapat mengetahui cara mengelola kelas dengan baik. Ketiga, agar dapat mengetahui perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk waktu dan tempat yaitu hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Untuk jamnya di sini dari jam 8 sampai jam 10. Tempatnya di SDN 4 Paas Pamengpeuk. Kemudian, manfaat observasi. Yang pertama, penulis dapat melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antara siswa dengan guru. Yang kedua, melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman bagi penulis untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan mendatang. Kemudian, ini hasil observasinya. Aspek yang diobservasi, nomor 1, keterampilan membuka pelajaran. Di sini saya memberi nilai 4. Catatannya sangat baik karena guru membuka pembelajaran dengan interaktif. Kemudian nomor 2, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Di sini saya memberi nilai 3. Catatannya cukup baik. Guru mampu berinteraksi dengan siswa secara dengan baik. Lalu nomor 3, penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi. Nilainya yaitu 3. Catatannya cukup baik. Guru menguasai materi terkait kedalaman dan keluasan materi. Nomor 4, kelengkapan materi atau faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan konsep. Di sini saya memberi nilai 4. Catatannya sangat baik karena materi yang telah disampaikan oleh guru di kelas sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nomor 5, kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran. Nilainya yaitu 3. Cukup baik
guru dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Nomor 6, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nilainya yaitu 4. Sangat baik, guru telah menguasai penggunaan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Lalu nomor 7, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Nilainya yaitu 2, karena ketika pembelajaran berlangsung tidak menggunakan pendekatan TPACK. Kedelapan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Di sini saya memberi nilai 3, catatannya cukup baik. Saat pembelajaran selalu terjadi interaksi antara guru dan siswa dengan proses tanya jawab. Kesembilan, keterampilan mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran. Nilainya 3. Cukup baik, guru sudah bisa mengelola kelas dengan suasana kondusif. 10, keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Nilainya yaitu 4. Catatannya sangat baik, guru bisa memanfaatkan waktu pembelajaran secara efisien, efektif, dan waktu yang digunakan sesuai. Kemudian 11, keterampilan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Nilainya 4. Sangat baik, bahan ajar yang digunakan adalah buku tema. Lalu ke-12, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nilainya yaitu 2. Catatannya karena tidak menerapkan kurang memadainya teknologi di sekolah. Yang ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran atau media pembelajaran konvensional dan digital. Nilainya yaitu 3. Catatannya cukup baik, media yang digunakan adalah media konvensional atau memanfaatkan media yang biasa digunakan sehari-hari. Lalu 14, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities dan problem based learning. Nilainya yaitu 3. Cukup baik, dalam mengintegrasikan guru memiliki kemampuan critical thinking dan lain-lain. Lalu 15, volume dan intonasi suara yang jelas, mudah dipahami dan runtut. Nilainya yaitu 4. Catatannya sangat baik, dalam pembelajaran penyampaian suara guru jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ke-16, penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di sini saya memberikan nilai 4, karena sudah sangat baik, guru sudah terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang ke-17, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 3. Karena cukup baik, guru memiliki kemampuan cara berpikir HOTS dalam pembelajaran. Lalu yang ke-18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi atau pengetahuan. Nilainya yaitu 3. Catatannya cukup baik, guru sudah mampu menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi. Kemudian yang 19, kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Di sini saya memberikan nilai 3. Karena cukup baik, guru selalu berkomunikasi nonverbal pada siswa. Yang ke-20,
Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi. Di sini saya memberikan nilainya 4. Karena sangat baik, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju ke depan sehingga memberi tantangan terhadap siswa. Yang ke-21, kesantunan dalam berpakaian atau berpenampilan. Nilainya yaitu 4. Karena sangat baik, guru menggunakan pakaian yang rapi dan sudah sesuai. Lalu yang 22, keterampilan melakukan penilaian proses. Di sini saya memberikan nilai 4. Catatannya sangat baik. Guru memiliki keterampilan dengan melakukan penilaian proses. Lalu untuk yang ke-23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Nilainya yaitu saya memberikan nilai 3. Karena dalam proses penilaian yang dilakukan kurang menerapkan penilaian berbasis HOTS. Lalu 24, kemampuan memberikan penguatan dan punishment. Di sini saya memberikan nilainya 4. Karena sangat baik, guru memberikan penguatan materi terhadap siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan. Dan yang nomor 25, keterampilan menutup pelajaran dengan membuat simpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Di sini saya memberikan nilainya 4. Catatannya sangat baik. Di akhir pembelajaran, guru memberikan simpulan materi dan tugas. Nah, untuk jumlah nilainya di sini angkanya 85. Dan di sini juga terdapat foto lampiran saat saya sedang mengobservasi sekolah SDN Paas 4 Pamengpeuk, di mana peserta didik sedang memulai pembelajaran di kelas. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.